kesempatan kali ini kami ingin berikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membayar IndiHome melalui mobile banking BNI Syariah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama-tama kita akan membahas mengenai revolusi industri 4.0, yang kemudian dilanjutkan mengenai IndiHome itu sendiri. Yang keempat adalah bagaimana tutorial pembayarannya, dan yang terakhir adalah closing statement. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai revolusi 4.0. Di revolusi 4.0 ini menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan adanya tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut menjadi vital dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu saja, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan secara on time pada saat dibutuhkan, yaitu dengan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama masih terhubung dengan jaringan internet. Bila kita melihat kembali revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari digital revolution yang memadukan inovasi antara bidang elektronik dan juga teknologi informasi. Terdapat hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi 3.0 yang kemudian mulai bermunculan. Dengan munculnya hal ini, para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 dikarenakan terdapat banyak sekali inovasi baru di industri 4.0. Di antaranya adalah Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Namun dari semua itu, yang paling besar dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things. IoT atau Internet of Things ini memiliki kemampuan dalam menyambungkan, memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, dan sensor dan manusia melalui sebuah jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat mentransfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Robi sebelumnya, yaitu revolusi industri 4.0. Jadi sebelumnya Mas Robi itu sudah menjelaskan tentang Internet of Things. Di sini juga ada istilah lain, yaitu Big Data. Big Data juga berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Nah, apa itu Big Data? Jadi Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di dalam cloud computing, analitik data besar, dan komputasi awan akan membantu mendeteksi dini cacat atau kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau meningkatnya produktivitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu connection, cyber, content, context, community, and customization. Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik. Data tersebut diproses dengan alat yang canggih untuk menghasilkan informasi yang logis. Data yang diproses tersebut dapat membantu mempertimbangkan adanya masalah yang terlihat dan tidak terlihat di pabrik industri. Algoritma pembuatan informasi juga harus dapat mampu mendeteksi masalah yang tidak terlihat, seperti degradasi mesin dan kehausan komponen. Indonesia pun saat ini sudah mulai menggarap konsep revolusi industri
4.0 secara serius. Salah satu strategi yang Indonesia lakukan yaitu melalui Kementerian Perindustrian yang mencoba membuat sebuah roadmap Making Indonesia 4.0 yang sosialisasinya pun sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di beberapa kesempatan. Di sini saya akan sedikit mereview tentang M-Banking Syariah yaitu BNI Syariah. Dari segi kelebihannya, tentu saja M-Banking Syariah ini sangatlah fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dapat digunakan di mana saja dan kapanpun saja sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, seperti pembayaran wifi, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, pembayaran pulsa, serta top up OVO ataupun GoPay dan lain sebagainya. Di fitur M-Banking Syariah BNI ini juga transfer ke berbagai bank konvensional itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Tapi banyaknya kelebihan juga pastinya terdapat beberapa kekurangan, seperti apabila pengguna itu berada di daerah yang tidak ada sinyal, maka M-Banking Syariah ini tentu saja tidak dapat digunakan. Lalu M-Banking Syariah ini juga rawan dengan pengambilan data atau sering disebut dengan hacks. Melanjutkan review yang telah disampaikan oleh Mbak Aziza sebelumnya, yaitu mengenai review M-Banking BNI Syariah. Nah, ketika aku menggunakan M-Banking ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang aku dapatkan. Di antaranya yaitu dimudahkan ketika belanja online, untuk beli pulsa, bayar listrik, bayar air, terus juga dimudahkan ketika ingin membayar pendaftaran perguruan tinggi negeri adikku dan saudaraku. Nah, itu kita nggak perlu lagi tuh antri-antri di bank, jadi tinggal pakai fitur yang ada di M-Banking BNI Syariah aja, teman-teman. Nah, buat kalian yang kepo dan pengen tahu gimana sih cara membayar IndiHome menggunakan M-Banking BNI Syariah ini, tonton terus video ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja yuk lihat gimana sih tutorial pembayaran tagihan IndiHome melalui M-Banking BNI Syariah. Kita buka dulu ya BNI Mobile Bankingnya. Nah, kita masuk ke akunnya dulu. Nah, di sini nanti kalian pilih menu pembayaran ya. Yang ini pembayaran. Setelah itu kalian pilih menu internet. Nah, di sini ada nama providernya. Kalian pilih yang Speedy ya. Karena yang Speedy dan IndiHome itu sama aja ya, teman-teman. Selanjutnya input baru. Masukkan nomor pelanggan kalian. Nah, setelah ini kalian tinggal klik lanjut ya. Setelah kalian klik lanjut, nanti ada keterangan biaya administrasinya, teman-teman. Biaya administrasinya yaitu 2.500. Dan kalian juga harus pastikan dulu nomor kalian dan nama kalian harus benar ya. Setelah itu semua benar, kalian langsung klik aja lanjut lagi. Nah, udah deh selesai. Disitu bakalan ada bukti pembayarannya. Dan jangan lupa untuk di screenshot ya, teman-teman. Ketika nanti ada masalah atau apa-apa, kalian bisa kirimkan hasil pembayaran itu. Materi yang sudah disampaikan di video sebelumnya dan tutorial yang sudah disampaikan di video sebelumnya, di sini saya mewakili kelompok 6 untuk menyampaikan kesimpulan bahwa penggunaan M-Banking dapat mempermudah segala jenis pembayaran. Contohnya yang sering dilakukan oleh penduduk di zaman yang serba canggih ini yaitu berbelanja online. Tentunya berbelanja online sudah tidak asing lagi. Terus juga bisa untuk membayar pulsa, membayar listrik, air, biaya pendidikan, top up e-money, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi ada juga kelemahan penggunaan mobile banking, yaitu mobile banking ini terkendala oleh jaringan. Apabila jaringan tidak stabil, maka aplikasi akan tidak berjalan dengan lancar. Dan satu lagi kelemahannya yaitu rawannya pencurian data, karena saat ini kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya mewakili kelompok 6. Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.